Penglihatan Roy sebagai anak indigo tidak bisa ditahan-tahan. Kadang penglihatan yang datang justru bukan minta pertolongan, tapi mengungkap niat buruk. Waktu itu ada teman papanya Roy datang ke rumah untuk obrolin tentang bisnis. Tapi istrinya punya niatan lain yang tersembunyi. Dan Roy langsung tahu. Roy, kamu lagi ngerjain PR ya? Iya nih, Roy udah ketinggalan banyak. Mama sama Papa udah nunggu Roy buat fokus dulu dengan pelajaran yang ketinggalan ini nih. Ya, padahal kita di sini baru aja mau ajak kamu main. Ya, jangan ganggu. Roy itu lagi ngerjain PR. Iya deh. Tapi kita ngapain dong di sini? Kalian berisik dong. Roy gak usah fokus nih. Mau belajar aja susah banget sih. Gara-gara kamu sih Nina. Pokoknya gimana caranya kita harus dapetin peti harta karun itu. Lu tenang aja. Gue juga setuju akan hal itu. Roy, kamu kenapa sih? Ada kamu dapat penglihatan lagi? Ya. Roy tadi lihat sesuatu yang aneh gitu. Jadi kalian kesini nih mau ketemu Roy? Iya, habis anak kamu tuh udah kedengeran namanya kemana-mana. Ya aku kaget aja, ternyata itu anak kamu. Aku pikir si Andi. Bukan, yang kamu maksud itu Roy, adiknya Andi. Tapi tadi Roy itu kayaknya lagi belajar deh. Bentar ya, saya cek dulu. Oke. Ini baru diomongin. Nih, kenalin. Ada tamu ya, Ma? Iya, temennya Papa nih. Ini Roy, kenalan dulu. Roy. Randy. Nah, ini Randy, temennya Papa. Terus itu Elisa, istrinya. Mereka berdua pengen ngobrol-ngobrol sama kamu, Roy. Tante sama Om mau tanyain soal bisnis kan? Wah, hebat banget ya anak kalian ya. Kita belum ngobrol-ngobrol aja, dia sudah tahu, ya kan? Roy tadi udah dapet penglihatan Om. Penglihatan. Iya, Roy itu suka dapat penglihatan lewat mata batinnya. Ya udah, kamu ceritakan saja sama Roy. Siapa tahu aja dia bisa bantu kita. Jadi gini Roy, Tante sama Om ini mau bisnis tas ekspor gitu di daerah Depok. Kira-kira gimana? Bakal maju atau enggak nih? Maaf Tante sebelumnya, tapi Tante lebih baik kurungkannya Tante untuk mengambil peti harta itu, Tante. Apa? Peti harta? Iya Om. Roy, ngomong apa sih kamu? Mereka berdua kan lagi mau bicarain bisnis. Kok kamu malah ngelantur ngomongin peti harta segala? Enggak Pak, Roy itu gak ngelantur. Tante lebih baik jangan lakukan itu. Kalau Tante lakukan itu, Tante bisa membangkitkan jiwa orang yang udah mati. Sial, tahu dari mana anak ini tentang niatku yang sebenarnya? Mungkin si Roy lagi nggak fokus aja kali ya. Iya, peti apa sih? Gak ngerti deh kita. Ya udah mah, kita ceritanya nanti aja sama si Roy. Mungkin aja karena banyak mengerjakan PR, si Roy pikirannya jadi terbebani. Yaudah, kita langsung pamit aja. Iya. Kita langsung pamit aja kali ya. Oke. Iya. Sini kita antar keluar. Ayo. Meskipun sudah diperingatin oleh Roy, tapi ternyata Melissa, istri teman papanya Roy, tetap bersikeras untuk mengambil peti harta itu. Roy, kok kamu ngomongnya tadi ngawur gitu sih sama Tante Melissa sama Om Randy? Enggak Mah, Roy tadi beneran Roy gak ngawur. Soalnya Roy dapet penglihatan Mah. Tentang? Sebenarnya Tante Melissa itu
Dia mau mencuri sebuah peti harta zaman dulu yang ada di danau besar di Depok, Pak. Jadi kedatangan mereka sebenarnya itu bukan mau nanya bisnis, tapi mau nanya soal peti harta karun itu. Iya, Ma. Kayak kita bakal berpetualang lagi nih, Ma. Kayaknya sih gitu. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, peti harta karun itu harus jadi milik aku. Melisa, kamu tuh bener keras kepala ya. Kamu nggak denger apa? Roy bilang apa tadi? Akan ada jiwa orang mati yang akan bangkit kalau kita ngambil peti itu. Aku nggak percaya ya, menikahi orang bodoh kayak kamu. Anak kecil dipercaya, gimana sih? Jaga ucapan kamu. Aku ini suami kamu loh. Iya, suami yang nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Melisa, harusnya kamu mikir dong. Kita baru datang aja, belum ngomong apa-apa. Dia sudah tahu niat kita sebenarnya. Jadi aku nggak ada alasan lagi. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, peti harta itu harus jadi milik aku. Aku akan cari 3 paranormal untuk bisa ngelancarin kerjaan aku. Melisa, kamu benar keras kepala ya. Tolong kamu sadar deh. Melisa! Aja tuh anak kecil ngatur-ngatur. Kira-kira dia siapa? Halo, aku kan udah bilang kamu jangan telepon malam-malam. Besok aja kalau Randy pulang kerja. Sama-sama aja. Aku di mana? Tempat apa ini? Hah? Siapa itu? Siapa tuh wanita Cina itu? Jendelanya tertutup. Angin dari mana? Berada di kanan kamera. Wah, pergi kamu! Jangan kamu pergi! 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 Kamu nggak apa-apa sayang? Nggak ada apa-apa kok, Pa, Ma. Tidur lagi ya. Iya, Ma. Pokoknya gue pengen lo cari 3 paranormal untuk bisa melancarkan rencana kita. Loh, bukannya lo udah ngedatengin 3 paranormal? Mereka tuh gak berguna, tau gak? Mereka malah nyuruh kita menghentikan kalau kita nggak boleh ngambil peti harta karun ini. Udah deh, pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus cari 3 paranormal. Terus, suami lo nggak tahu tentang hal ini? Ya nggak tahu lah. Dia tuh sama aja bodohnya kayak orang-orang di sana. Pokoknya gimana caranya kita harus dapetin peti harta karun itu. Lo tenang aja. Gue juga setuju akan hal itu. Dasar manusia nggak beradab. Ngomong apaan lo? Gue nggak ngomong apa-apa kok. Tadi gue udah... Tapi gue juga denger kok. Kok tiba-tiba gue merinding gini? Ray, kok kamu hari ini nggak fokus di sekolah? Iya, sampai ditegur guru gitu. Iya. Roy juga gak tahu. Roy, kepikiran terus sama mimpi Roy. Hantu Cina itu yang kayak aku? Iya, Ling. Roy khawatir. Ada kaitannya sama Tante Melisa dan juga Om Randy. Maksud kamu?
tuh pria itu pas mau bantu Tante Melisa mencari peti harta itu. Lihat tuh, anak aneh lagi ngobrol sendiri. Hei, anak aneh, lagi ngomong sendiri ya? Ya. Hahaha. Si Roy, dasar anak aneh. Awas aja mereka. Lari. Ling, Nina. Kalian keterlaluan banget sih. Nih Mel, gue udah bawa 3 para rumah seperti yang kau minta. Oke. Tapi harus ingat sesuai perjanjian. Isi peti harta karun itu harus dibagi rata. Perjanjian apa ke mereka? Loh, gue gak punya pilihan lain. Emang lo mau bayar mereka mahal-mahal? Yaudah deh, paksa nih. Tapi inget ya, jangan sampai gagal. Dijamin beres. Lepas! Pergi kamu! Lepas tidak? Ayo. Malam itu kita makan malam seperti biasa. Tapi saya heran, kok Roy belum keluar-keluar dari kamarnya. Ketika saya hampirin di kamarnya, Roy tidak ada. Saat itu saya panik sekali karena takut terjadi hal buruk dengan anak saya. Ada apa ini? Ling, Nina. Gak usah iseng deh. Roy lagi belajar serius tahu. Ada apa sih ini? Siapa kau? Pergi! 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 Apa mau kamu? Mereka ganggu! Pergi! 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 Pergi kamu! Batu apa itu? Ada apa di kamarnya? Ayo makan. Roy nggak ada di kamarnya. Hah? Mana dia? Hilang lagi. Ayo kita cari dia, Ma. Roy, di mana sih? Tempat ini? Kayaknya Roy kenal tempat ini. Itu kan
laki-laki yang selama ini di penglihatan Roy. Ini emas asli nih. Ingat, harta karun ini harus dibagi rata. Iya. Mana tempatnya? Roy kok gak terlihat? Nih. Ya kali cukup kali. Kalian harus adil. Ayo tambah lagi. Begini baru adil. Udah yuk, lawan lagi. Mereka benar-benar keterlaluan. Roy, dari tadi kamu kemana aja sih? Dari tadi itu orang tua kamu tuh nyariin. Iya bener Roy. Tadi Roy itu habis dari... Astaga, Roy. Kamu dari mana aja sih? Maafin Roy mah, Pak. Tapi Tante Melisa dalam bahaya. Oh, istri temannya Papa yang namanya Randy. Iya, Pak. Dia mencuri peti harta itu, Pak. Jaga dengan omongan Roy. Tante Melisa dalam bahaya. Yang bener kamu. Iya, Pak. Lebih baik sekarang Papa telepon nomor Randy dulu deh. Ya Pak, coba dicek tuh Randy. Ya, bentar. Pergi! Siapa kamu pergi? Pergi kamu! Pergi! Kamu siapa sih kamu? Harta yang mereka miliki itu memiliki kutukan karena diambil secara serakah dan keji oleh pemiliknya. Maksud kamu apa? Siapapun yang menyentuh atau mencuri barang itu pasti akan menjadi jahat dan kejam. Malapetaka akan segera terjadi. Malapetaka akan segera terjadi. Apa sih maksudnya? Tante Melisa udah mencuri harta itu. Peti harta itu ada kutukannya. Dan kata hantu itu tadi, malapetaka akan segera terjadi, Pak. Mah. Keluar aja dulu yuk. Malam itu kami benar-benar panik. Roy bersikeras ke papanya untuk menghubungin teman papanya Roy. Dari sikap Roy yang cemas dan sangat khawatir, saya pun tahu situasi yang akan terjadi dan kami hadapin sangat berbahaya. Ya, halo? Halo, Ren, kamu di mana? Aku ada di rumah. Kenapa ya? Aku khawatir banget, soalnya Roy barusan bilang istri kamu itu dalam bahaya. Terus, Melisa di mana sekarang? Melisa tuh nggak ada di rumah. Dia pergi. Waktu aku pulang juga dia udah nggak ada di rumah. Hah? Jadi kamu nggak tahu dia ada di mana? Aku benar-benar nggak tahu. Ya udah gini aja. Aku akan segera ngabarin kamu begitu ada kabar dari Melisa. Ya udah kalau gitu. Oke. Oke. Gimana, Pak? Randy nggak tahu Melisa di mana dan sampai sekarang juga belum pulang. Hah? Pak, Ma, sepertinya Tante Melisa akan membawa peti harta itu dan dia akan pulang ke rumah pacarnya. Pacarnya? Maksud kamu Melisa selingkuh? Iya, Pak. Tante Melisa selingkuh sama cowok lain. Ya udah. Sekarang kita berpisah di sini ya. Senang bisnis dengan kalian. Ayo. Ya.
tuh nggak suka sama 3 paranormal itu, tau nggak? Namanya juga paranormal, terus maunya gimana? Harusnya tuh kita tuh udah punya banyak. Lo coba lihat deh, cuma segini doang. Kan dibagi rata, Mel. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Gue harus dapetin yang mereka punya. Aku kaya sekarang. Coba lihat, coba lihat. Kayaknya udah mati. Bagus. Padahal belum kita apa-apain. Itu akibatnya kalau licik sama gue. Udah ambil mas. Aku kayaknya belum pernah melihat kamu sebahagia ini deh. Terus gimana sama si Mbak sama siapa? Atau mau kita ambil juga emasnya? Ya tugas lo lah, gimana sih? Kembalikan. 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 Ih, apaan sih? Tadi gua denger suara kembalikan. Mulai lagi deh lo. Orang gak ada apa-apa, coba lihat tuh kosong. Itu di sana lu nggak ngelihat pria Cina tua itu? Mana? Gak ada. Tuh kan ada aja deh. Gak ada. Udah ya. Wanita yang mencuri peti harta itu seperti dirasuki sesuatu yang jahat. Dia menjadi sosok yang sangat mengerikan. Saya lebih khawatir lagi. Roy malam itu tidak bisa tidur dan terjaga sepanjang malamnya. Sedikit-sedikit Roy teriak-teriak seperti diteror sesuatu. Saya sangat panik sekali. Pergi! Pergi! Kembalikan. Pergi! Kembalikan. Kamu kenapa sayang? Mimpi apa lagi sih? Tadi Roy mimpi hantu peti harta itu marah karena petinya diambil. Dia minta peti itu dikembalikan, Pak, Mah. Berdua tuh kita. Nina. Tak kusangka rencanaku berhasil juga. Kembalikan. Siapa tuh? Jangan-jangan ada mau mencuri emas-emasku. Kamu! Dia sudah meninggal. Jadi gua nggak perlu repot-repot tuh ngabisin dia. Siapa kamu? Kalau nggak dapat begini, Melisa pasti marah-marah sama.
nggak beres. Kenapa saya bisa ada di sini? Pagi harinya, Roy bilang sesuatu ke saya dan papanya bahwa hantu pemilik peti harta itu sudah menghabiskan 3 paranormal dan sekarang sudah mengincar selingkuhan teman Papa Roy. Awalnya Papa Roy masih tidak percaya kalau istri temannya itu berselingkuh, sampai temannya sendiri yang membenarkan tentang kejadian itu. Gak apa-apa Koko. Roy cuma dapat penglihatan. Kalau terlalu berbahaya, sebaiknya Roy gak usah ikut, ya. Tuh, dengerin apa kata kakek. Iya kek, mah. Tapi Roy gak bisa. Hantu peti itu udah memakan korban 3 paranormal. Paranormal apa maksudnya? Tante Melisa demi mendapatkan peti harta itu, dia udah menyuruh 3 paranormal. Dan 3 paranormal itu semuanya jadi korban hantu peti itu. Ini berbahaya. Mama nggak mau kamu ikut-ikutan ya masalah ini ya. Mah, Roy pasti baik-baik aja mah. Semuanya pasti beres. Udah, Mama udah gak mau denger lagi masalah ini. Sekarang kamu sekolah karena pelajaran kamu tuh udah ketinggalan. Kamu kebanyakan ngurusin orang. Ih, sana berangkat sekolah telat loh. Ingat ya, Mama gak mau ya kamu ikutan urusan ini. Iya, Mah. Ya, berangkat hati-hati di jalan. Yuk. Yaudah ya, Bu. Aduh, Melisa kemana sih perginya? Udah semalaman gak pulang-pulang juga. Khawatir sama dia. Aku minta tolong sama Roy aja kali ya. Sampai tahu aja Roy tahu Melisa ada di mana. Melisa. Gue tahu lu pemilik emas ini semua kan, dan sekarang emas ini milik gua dan Melis. Lu apa, mau marah? Ini masih pagi dan setahu gua nggak ada setan yang keluar pagi-pagi. Mel, kamu kok sekarang pakai pakaian Cina kayak Cici di foto itu? Mel? Tolong, saya nggak ada maksud apa-apa. Ini semua keinginan Melisa. Tolong. Ger. Apaan nih? Jangan-jangan dia ngambil harta karun gue lagi nih. Gary. Kasus peti harta ini yang menarik bagi Roy. Roy dapat mengungkap sesuatu dengan kasus ini. Tetapi
hantu peti itu terus mengganggu Roy. Roy yakin hantu peti itu tidak ingin mencelakai Roy, malah ingin meminta pertolongan pada Roy. Anak-anak, kerjainnya yang tenang ya dan teliti. Waktu kalian masih banyak kok, nggak usah buru-buru. Iya, Bu. Dia adalah gadis yang gila. Rupanya hantu wanita Cina itu, dia udah membuat pacarnya Tante Melisa jadi meninggal. Dan sekarang dia mengincar Tante Melisa. Roy, kamu lagi ngapain? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Yang fokus ya, Roy. Nilai kamu tuh akhir-akhir ini menurun, tau nggak? Iya, Bu. Dan lagi udah bebas, Bu. Nyungsep. Dan nilainya merah deh. Kalian tuh jangan ngeledekin Roy terus dong. Nilai kalian juga belum tentu aman kok. Roy harus segera nuntut Tante Melisa. Kalau enggak, dia bakal diganggu terus. Pergi! Pergi kamu! Tuhan Yang Maha Esa, penguasa semesta, berikanlah perlindunganmu. Lindungilah Roy dari makhluk jahat itu. Woi, kamu gak apa-apa? Ya, Roy gak apa-apa kok. Syukur deh kalau kamu gak apa-apa. Tapi sekarang kita harus pulang ke rumah. Roy mau suruh Papa samperin Om Randy. Karena istrinya Om Randy akan diteror sama hantu itu. Baiklah. Yaudah yuk. Ayo. Melihat Roy terluka, saya menjadi semakin was-was. Apalagi saat teman papanya Roy datang lagi ke rumah dan minta bantuan Roy, saya makin menolak. Tetapi saya heran, Roy masih saja menolongnya. Walaupun dirinya sendiri sudah terluka. Kamu itu kok dibilangin nggak pernah nurut. Mama baru bilang apa tadi pagi? Jangan ikut campur masalah peti-peti ini. Iya Roy, Kamu itu kerjaannya selalu aja nyamperin bahaya. maafin Roy mah. Kok, tapi Roy gak bisa. Roy udah kenal sama hantu itu. Dan juga hantu itu mengincar Tante Melisa. Ini nih kalau papa tahu nih, pasti kamu nggak diizinin Roy. Nanti Roy ngomong sendiri aja sama Papa. Wes lah terserah kamu, capek ngasih tahu kamu mah. Oh, tidak menyangka bisa semudah dan selancar ini. Memang aku ditakdirkan menjadi orang kaya. Ren? San, istri aku sampai sekarang belum pulang-pulang juga, San. Aku benar-benar khawatir banget sama dia. Kalau kalian mengizinkan, aku pengen minta tolong lagi sama Roy. Om Randy? Roy, Om mau minta tolong sama kamu, Roy. Istri Om sampai sekarang juga belum pulang-pulang juga. Dan Om sangat khawatir banget sama dia. Memang sebelum dia pergi, Om sempat bertengkar sama dia. Dan itu ngebahas persoalan tentang peti harta itu. Oh, jadi bener soal kamu yang mau ngambil peti harta itu. Aku nggak nyangka, Ren, kamu kayak gini orangnya sekarang. Kondisi aku memang lagi nggak bagus, San. Roy, Om minta tolong sama kamu, Roy. Bantuin Om. Om benar-benar khawatir banget Tante Melisa pergi karena sempat perkelahian sama Om. Dan Om takut dia akan berbuat nekat. Om minta tolong banget sama kamu, Roy. Bantu Om untuk menemukan Tante Melisa. Roy, gimana Roy? Om, Tante Melisa
pergi ke rumah selingkuhannya. Om jangan khawatir. Malam ini Tante Melisa pulang kok. Apa kamu tadi bilang selingkuhannya? Kamu kok ngomong sembarangan kayak gitu sih? Tante Melisa tuh nggak pernah selingkuh. Kamu jangan pernah bentak anak saya. Kamu sendiri yang datang ke sini untuk minta bantuan. Dan asal kamu tahu, penglihatan Roy tidak pernah salah. Oke. Aku minta maaf sama kamu karena aku kebawa emosi. Sebaiknya kita semua ke rumahnya Om Randy. Roy, kamu mau kayak tadi lagi? Roy khawatir karena Tante Melisa bukan lagi Tante Melisa yang dulu. Tante Melisa udah kerasukan arwah yang jahat. Hantu dari peti harta itu. Jadi Tante Melisa tuh benar-benar ngambil peti harta itu? Ya gitu Om. Seperti biasa, Roy lalu meminta kami untuk pergi ke rumah teman papanya itu. Menurut Roy, istrinya dalam bahaya besar dan harus ditolong secepatnya. Saya awalnya tidak setuju, tetapi keadaan saat itu sangat memaksa Roy untuk pergi. Roy, kenapa sih kamu gelisah terus? Kamu udah penglihatan lagi? Iya mah, Roy ngerasa bakal terjadi sesuatu. Kamu apa? Kamu segera datang. Gadis gila itu sebentar lagi akan menguasai pencuri itu. Ya apa sih? Dia siapanya gadis itu? Tolong kami, Roy. Kami mau dibebaskan. Apa yang kamu lihat, Roy? Tadi Roy didatengin sama selingkuhannya Tante Melisa dan juga 3 paranormal itu. Jiwa mereka terperangkap dengan hantu wanita Cina itu. Berubah jadi beginian nih. Pasti ulah Gary. Berani-beraninya dia. Lihat aja nanti. Siapa kamu? Mas Randy mana? Jawab! Ya ampun, Melisa! Melisa, kamu kenapa? Ih, gak usah pegang-pegang. Ini ada apaan sih rame-rame? Melisa, aku nyariin kamu semalaman. Aku bingung nyari kemana lagi kamunya. Makanya aku minta bantuan sama Roy. Aku mau kita pisah. Loh, kenapa sih Mel? Kok pisah? Lihat tuh di kamar. Gue lihat cewek. Lu selingkuh kan sama cewek? Mel, kamu salah Mel. Yang ada juga kamu yang selingkuh. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Siapa pria yang bantu kamu untuk ngambil peti itu? Duh, gak usah kemana-mana deh. Jelas-jelas lu yang selingkuh. Ayo ikut. Ternyata teman papanya Roy tidak selingkuh seperti tuduhan istrinya. Yang dilihat istrinya adalah hantu peti yang dia curi. Malam itu hantu tersebut sudah merencanakan untuk melampiaskan dendam besarnya kepada istri teman papanya Roy. Hantu itu benar-benar marah. Itu cewek lo kan? Mel, di situ nggak ada siapa-siapa. Mana? Nggak ada. Itu gimana sih? Udah ketangkep basah masih aja ngeles. Astagfirullahaladzim, Mel. Coba kamu lihat lagi. Nggak ada siapa-siapa kok. Tante Melisa! Mas, tolong mas! Tidak ada yang bisa menolong kamu. Jangan sakitin Tante Melisa! Tahu apa kamu anak kecil? Roy tahu. Peti harta itu milik kamu kan? Roy
Roy bakal suruh kembaliin. Tapi kamu janji dulu, jangan sakitin mereka lagi. Petaka sudah datang. Roy sayang kamu kenapa sayang? Roy, ya ampun, Nak. Roy. Roy sakit. Roy. Harus udah pergi. Ya udah kita juga pulang dulu aja yuk, Roy. Tapi ini semua belum selesai, Ma. Tapi kamu juga kondisinya kayak gini. Kalau kenapa-napa kamunya gimana? Dengerin tuh kata mama. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Roy, makasih ya Roy. Sama-sama, Om. Yaudah, kamu istirahat dulu yuk. Roy di mana ya? Bapak ini, Roy kayaknya pernah lihat. Roy, tolong saya, Roy. Tolong apa? Tolong kebumikan jasad saya, Roy, dengan layak. Tapi kan Roy gak tahu siapa Bapak. Roy, kamu baik-baik aja? Roy gak apa-apa kok, Ling. Tadi di mimpi, Roy ketemu sama paranormal yang dibunuh sama hantu peti itu. Emang dia mau apa, Roy? Roy ini, kita nanya nggak dijawab. Gimana sih? Keesokan harinya, Roy bilang ke saya dan papanya, kalau ada korban yang perlu diselamatkan jiwanya dari belenggu hantu peti itu. Ternyata korban itu adalah pencuri. Tetapi Roy tetap memaksa menolong, walau saya sudah melarangnya. Untuk apa menyelamatkan seorang pencuri? Tetapi Roy sangat welas asih. Pa! Gawat, sekarang kita harus ke rumah Om Randy. Roy, gawat apa lagi toh? Mama sama papa ini lagi ada urusan loh. Iya, bukannya semua kemarin udah beres. Randy juga udah ngubur peti harta itu kan? Iya sih, Pak, tapi Om Randy belum lakuin, Pak. Ayo, Pak, Ma, kita harus ke rumah Om Randy sekarang. Kita harus kubur peti harta itu. Kalau enggak, kita akan terus diteror. Ya tapi jangan sekarang. Papa sama mama itu mau pergi, Roy. Ntar sore aja ya. Kenapa, Roy? Lukisan itu. Lukisan? Kamu ngomong sama siapa sih? Pa, Ma, Roy harus ke sana sekarang. Roy! Melisa, lepasin aku, Melisa. Ini aku Randy, aku suami kamu, Melisa. Kamu harus mati. Dasar manusia biadab. Berhenti masukin Tante Melisa. Pergi kamu. Melisa! Melisa! Mel, bangun Mel. Roy kan udah bilang, jangan ngomong Tante Melisa lagi. Siapa kamu anak kecil? Kamu selalu mengganggu urusanku. Pokoknya kita bakal kembalikan peti itu. Tidak, kamu sudah berbohong. Roy gak bohong. Roy akan kembalikan harta itu. Kembalikan semuanya. Kembalikan seluruh logam-logam itu ke danau. Dan juga lukisannya. Hanya itu yang bisa membuatnya tenang. Tapi siapa dia sebenarnya? Namanya Faye. Dia adalah wanita serakah terhadap harta. Dia menjadi gila. Seluruh keluarganya membunuh dia karena banyak mencelakai orang. Abu dari Faye kemudian dimasukkan ke dalam peti bersama kuningan sari. Dan lukisannya agar dia tenang. Bagaimana dengan 4 nyawa yang ditahan sama hantu itu? Hanya kamu yang bisa membebaskannya, Roy. Ma, Om, kita harus segera mengembalikan lukisan itu dan juga petinya. Ayo.
jadi datang kan, Pak? Jadi dong, ntar lagi juga nyampe. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh lagi ya, udah beres sih kayaknya semuanya. Amin. Pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Pergi! Apa mau kamu? Balikan semua hartaku. Kamu sudah berani membohongiku, anak kecil. Jangan berani ngomong keluarga kami! Pergi! Kamu akan rasakan malapetakannya. Air doa, Roy. Air doa. Air doa. Iya, Kek. Pergi! Panas! Pergi! Kembalilah ke duniamu, pergi! Hantunya udah hilang, Roy. Dia gak akan hilang sampai lukisannya dikubur di petinya, Pak. Kayaknya Om Randy lupa deh buat kubur lukisan itu. Aduh, lukisan apa lagi sih, Roy? Pak, Mak, kita harus ke rumah Om ini sekarang. Kita harus kubur lukisan itu. Ayo, Pak, Ma, kita harus bantu Om Randy temukan lukisan itu. Ampun! Teganya kamu meninggalkan aku, Melisa. Saya tahu dari awal kamu berniat membunuhku. Dasar perempuan licik kamu. Saya sudah katakan untuk mengurungkan rencana itu. Tapi kamu tidak mendengarkannya. Pergi! Pergi! Pergi, jangan pergi! Ya ampun, Melisa! Pergi! Pergi! Kamu kenapa sih? Gak ada apa-apa loh. Siapa kamu? Saya Gary. Gary? Gary adik aku. Sampaikan maafku pada Randy. Aku sangat menyesal. Iya, Roy akan sampaikan. Tapi sekarang Roy perlu bantuan kalian. Dan itu juga untuk membebaskan jiwa kalian agar bisa tenang. Sekarang, lukisan wanita itu ada di mana? Sekarang kamu datang kontrakanku. Ajak Melisa. Aduh, Roy cepetan, waktunya sudah mau habis. Kamu itu harus temukan lukisannya. Iya, bener Roy. Iya, Roy. Iya. Ayo, Pak. Bau apa ini? Iya ya, baunya kayak bau bangke. Iya. Kita harus cari lukisannya sekarang. Iya, harusnya nggak jauh dari sini nih. Roy, kita harus apakan lukisan ini, Roy? Om, Tante. Sekarang kita secepatnya harus kembalikan lukisan ini ke danau. Yaudah, cepet. Setelah lukisan itu dikembalikan lagi ke danau, semua mayat yang sudah terbunuh oleh hantu itu dapat ditemukan dengan mudah. Tapi Roy masih dihantui oleh hantu itu. Siapa yang narik selimut aku? Lingling, Nina. Kalian gak usah iseng deh. Apa mau kamu? Kan Roy udah kembaliin lukisan itu. Apa sih mau kamu? Aku datang bukan untuk meminta sesuatu. Terus apa?
Aku hanya ingin berterima kasih kepada kamu, Roy. Dan aku ingin melepaskan jiwa dari orang-orang yang kamu inginkan. Ger! 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 Bangun, Ger! Ger. Ger. Jadi selama ini hantu itu udah menyembunyikan korbannya agar kita gak bisa temukan. Wah, syukurlah kamu selamat, Roy. Iya, Kek. Kamu kenapa? Gary udah nggak ada. Kamu harus ikhlas, ya. Saya cuma nggak nyangka aja kalau semua ini terjadi sama saya. Oh ya, Roy. Om ngucapin terima kasih ya sama kamu. Kalau bukan karena kamu, Om nggak tahu deh. Om sekarang bisa jadi kayak gimana. Iya, Om, sama-sama. Tapi maafin Roy ya, Om. Roy gak bisa selamatin adik Om. Ya nggak apa-apa, Roy. Kita memang nggak bisa ngelawan takdir. Tante juga minta maaf ya, Roy. Gak dengerin apa kata Roy kemarin. Gak apa-apa, Tante. Semoga kejadian ini juga bisa jadi pelajaran buat Tante. Dan Tante tidak mengulanginya lagi. Mulai deh, sok jadi orang tua. Setelah kejadian itu, saya tidak mendengar teman papanya Roy lagi. Ada yang bilang mereka itu pindah ke luar negeri untuk melupakan petaka yang mereka alami. Haruslah kita selalu rajin berdoa dan selalu bersabar agar semua masalah cepat selesai. Amin.